tega hati nih pemirsa. Walaupun tak keluar bandar, siapa suspek? Bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, adakah pemirsa mendengar suara dar dur dar der dor? Oke. Jadi itu saya bukan lagi ada di negara yang sedang perang ya pemirsa, tetapi itu suara petir karena lagi hujan. Ya, sebenarnya saya ada mikrofon, tetapi karena mikrofon saya sudahlah kabelnya sudah putus, ya kan pemirsa. Dan pemirsa mau tahu siapa suspek yang membuat tali mikrofon saya itu putus? Ini dia pemirsa. Ini adalah suspek tersebut yang telah menggigit habis saya punya kabel tali mikrofon saya. Oke, ini si Oyen. Tahu-tahu jelas kalau budak Oyen kan. Oke, pergi sana. Oke, jadi di video kali ini saya nak menunaikan sebuah komentar dekat video saya sebelum nih. Ada kawan dekat Malaysia ya, macam pemirsa lah, subscriber Malaysia, kata cubalah cerita pasal Indonesia pula. Oke. Jadi di video kali ini saya akan bawa pemirsa untuk mengetahui hal ini hanya ada dekat Indonesia, tetapi kenapa tidak ada dekat Malaysia? Mesti pemirsa nak tahu kan? Mesti pemirsa penasaran ya kan? Sungguh mati aku jadi penasaran. Oke, jadi daripada kita menunggu lama, kita langsung saja yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah bajai. Oh, jadi bajai ini ada dekat Jakarta saja pemirsa. Pada tahun 2007 saya pernah pergi ke Jakarta dan saya menaiki angkutan transportasi inilah ya. Transportasi. Oke. Angkutan awam nih, kalau Malaysia sebut angkutan awam. Bajai ini. Jadi driver dan penumpang tuh dekat dalam tuh 3 orang saja pemirsa. Jadi driver tuh macam dekat gambar nih. Driver dekat depan dan penumpang dekat belakang. Ya, agaknya maksimum penumpang tu 2 sahaja ya pemirsa. Tapi tengok dia punya penumpang tu size lah kan pemirsa. Kalau macam penumpangnya yang macam pemain sumo dekat Jepun tu mana dah dapat 2 orang menumpang dekat belakang tu. Ada terbalik bajai tu pemirsa. Tapi memang hanya ada dekat Jakarta saja pemirsa. Jadi kalau macam tempat yang lain-lain tu macam dekat Medan, dekat Jawa, dekat Papua, dekat Kalimantan tu tak ada. Hanya ada di Jakarta sahaja. Oke, jadi next yang kedua. Yang kedua adalah becak mesin. Becak, tolong hantar saya. Becak mesin ni hanya ada dekat Medan sahaja pemirsa, dekat kampung saya. Okey, jadi becak mesin ni sebenarnya tetapi dah diubah suai menjadi becak mesin, ya kan? Jadi penumpangnya itu hanya boleh maksimum 2 atau 3. Dekat samping tu boleh 2 orang dan dekat belakang 1 orang, macam itu. Kalau naik becak ni best juga kan, tetapi itulah kena pandai-pandai tahu tambang dia, ya kan? Hanya ada di Medan. Next yang ketiga. Yang ketiga adalah angkot.
Angkot nih ada di semua tempat pemirsa. Di Medan ada, di Jawa ada, di Jakarta ada, di Bandung ada, semua tempat ada. Tetapi saya cerita dekat Medan dahulu ya. Sebab kalau dekat Medan tuh dia ada, setiap angkot tuh dia akan letak sebuah stiker number. Dan stiker number itulah yang membuat kita tahu angkot itu jurusan pergi mana, macam tu. Macam kalau pergi ke, kalau nomor 64 tu dia pergi sana, nomor 65 tu dia pergi sana, macam itu. Bukan satu angkot tu bukan seluruh Medan tu dia kelilingi, tak ada. Setiap angkot tu setiap stiker dia beza-beza, dan itu yang membuat membezakan angkot tu nak menghala ke mana, nak pergi mana, macam tu. Itu angkot pemirsa. Jadi angkot ni dia penumpang ada dekat depan 2 orang dengan driver 3. Lepas tu dekat belakang tu dia ada belah kanan tu boleh duduk 8 orang dan sebelah kiri tu 6 orang, macam itu. Nah, saya nak tanya, kalau dekat Malaysia ni ada angkot, nak ke rakyat Malaysia menaiki? Kalau saya dulu naik je. Tapi tak ada aircon ya pemirsa. Panas pemirsa. Aircon natural saja. Air liur lagi pemirsa. Biasalah, banyak sangat air liur nih. Oke, jadi itu adalah angkot. Next, yang keempat. Kalau tadi ada becak mesin. Nah, sekarang ni yang keempat adalah becak dayung. Apa tu becak dayung? Becak dayung tu dia asal adalah basikal tapi dah diubah suai macam becak mesin tadi. Becak dayung ni orang yang yang menjadi mesinnya. Jadi terkadang kalau masa saya dekat kampung tu, kalau nak naik becak dayung ni macam tak tega hati ni pemirsa. Karena apa? Kalau dapatlah tukang becak tu yang dah warga emas kan, kesian, betul tak? Tapi itulah nak cari makan kan. Becak dayung ni ada di Medan sahaja. Tapi dekat Malaysia ternyata ada juga pemirsa. Dekat Malacca kan. Siapa-siapa yang pernah pergi Malacca tu tahulah. Dan of course orang Malaysia mesti tahulah becak dayung dekat Melaka tu hanya untuk wisatawan sahaja, pelancong-pelancong yang dia ada aksesoris macam Hello Kitty, lengkap dengan musik-musiknya pemirsa. Jadi kalau kita naik tu bolehlah kita goyang dumang. Okey, itu dia becak dayung. Next, yang kelima. Yang kelima adalah odong-odong. Saya tak tahu juga ni kalau odong-odong ni ada dekat mana saja. Tapi dekat Medan itu ada pemirsa, apalagi dekat kampung saya. Jadi ini sebenarnya bukan angkutan awam ya, hanya saja ini biasa digunakan untuk emak-emak bawa anak dia nak pusing-pusing kampung tu. Macam tu tak ada pun boleh keluar bandar pemirsa. Macam tu hanya just persekitaran kampung ke kampung sahaja. Dan adalah tambangnya pasti kan. Ingatkan walaupun tak keluar bandar, tak isi minyak ke? Itu dia odong-odong pemirsa. Kecuali ada anak lah, nak senangkan hati anak kan bolehlah. Takkan kita nak tinggalkan anak seorang nak naik itu kan, mesti lemak dia naik juga ikan. Nah, itu dia yang kelima adalah odong-odong. Next, yang keenam. Oke, yang keenam ini, yang terakhir ini, yang last ini adalah ojol. Ojol itu seperti ojek online kalau di Indonesia. Apa itu ojol? Ojol itu macam yang dia moto, ya kan? Tapi dia boleh angkut penumpang macam itu. Ojol, ojek online. Kalau dekat sini saya tahu macam ojol tu yang dia hanya hantar makanan sahaja, ya kan, macam GrabFood, Foodpanda, ya kan.
Nah, tapi kalau dekat Indonesia boleh untuk mengangkut penumpang, ya seperti itulah, dan juga boleh untuk menghantar makanan juga. Jadi saya nak tanya dekat Malaysia kenapa tak jadi nak buat ojol ini. Saya dengar dulu nak buat kan. Coba tulis dalam komentar kawan-kawan dekat Malaysia, pemirsa dekat Malaysia, kenapa tak jadi. Oke, jadi itu dia pemirsa, 6 hal yang unik yang hanya ada di Indonesia, tapi kenapa tak ada di Malaysia. Boleh tak pemirsa dekat Malaysia bagi tahu saya alasan kenapa dekat Malaysia tak ada benda-benda, hal-hal yang 6 hal ini yang ada dekat Indonesia, kenapa tak ada dekat Malaysia, macam tu. Dan tolong juga bagi tahu, mesti ada pemirsa dekat Malaysia ni yang dah pernah melancong dekat Indonesia. Pernah tak menaiki angkutan awam macam bajai, becak mesin, becak dayung, ya kan? Lepas tu becak lagi, odong-odong, ya kan? Lepas tu ojol tadi. Pernah tak pemirsa dekat Malaysia ni menaiki angkutan awam ni? Apa perasaan anda? Ya kan? Unik sekali, tapi dekat sini tak ada. Kenapa kan? Okey, jadi itu saja di video kali ini pemirsa. Maaf ya kalau saya ada berkata atau perkataan saya yang salah, saya minta maaf ya. Saya tak ada membanding-bandingkan ya pemirsa. Saya hanya ingin memperkenalkan hal-hal yang unik di Indonesia, hal-hal yang unik di Malaysia, ya kan? Kita ambil sisi positifnya sahaja, janganlah kita ambil yang negatifnya. Jadi kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya berterima kasih karena senantiasa mendukung dan mensupport saya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.